Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu. Selamat berjumpa di dalam kasih Tuhan, selamat beribadah. Sekalipun dalam suasana yang kurang mengenakan dengan keadaan sekarang, tetapi kita percaya di dalam Tuhan ada sesuatu yang indah, amin. Sebab itu mari kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Kita tahu bahwa Roh Kudus adalah penghibur, penolong yang setia bagi kita. Kita berikan pujian bagi Tuhan yang paling meriah. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Roh Kudus hadir di sini, memulihkan setiap kehidupan kita yang ada dan siap memberkati saudara dan saya. Mari kita berdiri bersama-sama. Ada hadirat Tuhan, ada Roh Kudus bersama Tuhan. Jiwa kami rindu kuasa-Mu. Makasih Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Percaya bahwa Roh Kudus hadir di sini, memulihkan setiap hidupmu. Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Haleluya. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut. Tiada yang mustahil, bagi orang percaya, karena Roh Allah. Tiada yang mustahil. Tuhan ajaib, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita.
Berikan pujian bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mari saudara satu, pejamkan mata jasmanimu dan rasakan hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Dia ada di sini dan memelawat setiap hati yang terluka untuk Dia. Oh Yesus Tuhan, amin. Mengalirlah jatuh. Engkau Allah kami yang setia di tempat ini. Mengalirlah orang lebih dalam lagi, mengalirlah, haleluya. Oh, oh. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Engkau Allah kami yang besar. Terima kasih Tuhan. Mengalirlah harapan. Terima kasih. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalir di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus. Pulihkanku. Mengalirlah Roh Kudus. Mengalirlah, pulihkanku. Oh, mengalirlah Roh Kudus. Pulihkanku. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Berikan kemuliaan bagi Allah yang besar. Haleluya. 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 Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Kami ada di sini Tuhan. Kami rindu sesuatu terjadi bagi kami semua. Baik kami jemaat Tuhan, baik kami pelayan-pelayan-Mu. Kami tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami akan memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan dengan hati yang terbuka di pagi ini. Karena kami tahu ada Roh Kudus yang membawa kami melihat segala kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk semua yang Engkau kerjakan bagi kami Bapa. Kami sehat kuat semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdiri memuliakan Engkau. Kuasai semua keadaan kami. Tempat ini, atmosfer surga ada di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Kami membuka ibadah kami pada pagi hari dengan satu nama yang ajaib, yaitu Tuhan yang besar dan termulia. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami tabiskan ibadah ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ada kasih Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Setiap tanganmu pada pagi hari ini, saudara tidak akan menunjuk kesalahan satu dengan yang lain, tapi saudara akan mengangkat hadirat Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi saudara hari ini. Karena kuasa Tuhan ada di tempat ini. Kasih setiamu nyata bagi kita semua. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan muliakan Allah. Kita akan bersorak bagi Dia. Puji Tuhan. Bersorak bagi Tuhan. Amin.
keberatan saudara, saya mengundang kita berdiri bersama-sama kembali. Sambil muliakan Dia. Oh haleluya. Yesus Tuhan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan oh tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi aku diberkati. aku diberkati, Amin. aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Kembali katakan dari awal, kasih setia Tuhan nyata bagi kita semua. Amin. Haleluya. Oh ajaib Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, Hikmat hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. lambaikan tanganmu, katakan aku diberkati. Aku diberkati, Amin. aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, Amin. aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Oh, 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 haleluya. Yesus Tuhan. Amin. Dia paling sanggup melakukan. Oh, amin. Haleluya. Katakan. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Ya, mari kita tangan lagi Tuhan. Aku diberkati, Oh, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari kita katakan sama-sama, Dia yang ajaib dan luar biasa, Dia yang perkasa. Ajaib Tuhan Amin. agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, Raya berkuasa, memerintah semuanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Mari dong tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Yesus Tuhan. Tuhan. Yesus
suaramu jemaat Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Oh, iya. Yesus Tuhan. Haleluya. Sekali lagi jemaat Tuhan, ajaibkan Tuhan. Angkat suaramu. Haleluya. Jemaat. Amin. Yes, Yesus, Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan. Amin. Oh, oh. Sama-sama haleluya. Ajaibkan. Haleluya. Amin. Dan berkasa kau sumber kemenanganku, layak berlaku. Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus Allah Raja mulia. Ya Tuhan. Amin. Raja mulia. Haleluya. Raja mulia. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudara. Saudara sementara dalam hadirat Tuhan. Silakan duduk saudara. Dengan beban dan persoalanmu, mari engkau bawa di hadapan Tuhan. Sementara engkau duduk saudara, nyatakan bahwa hidup karena anugerah Tuhan. Kasih-Mu mengubah hidupku, dan tiada satu pun dapat kami banggakan Tuhan. Semua karena cinta-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu. Haleluya. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku sepanjang hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau asa selama aku hidup. Mari jemaat Tuhan kita berdiri bersama-sama. Angkat suara-Mu, katakan. Karena anugerah-Mu, tiada satu pun, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, ini hidupku, pimpin jalan kasih-Mu. Haleluya. Kasih-Mu mengubah hidupku.
karena cintamu ini hidupku, pimpin jalan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengubah hidupku, memilihku selamatkan hidupku, semua karena cintamu. Hidupku, pimpin jalanku, oh Yesus, angkat erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, jemaat Tuhan, Yesus pegang. Amin. Angkat tanganmu jemaat Tuhan. Hanya jemaat. Yesus, Yesus, pegang tangan kami Tuhan. Jangan lepaskan keadaan kami, tangan kami Tuhan. Pegang erat-erat Tuhan. Yesus. Sekali lagi jemaat Tuhan, angkat suaramu, naikkan pujian syukur kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Jika engkau menyadari kalau engkau ada sampai hari ini, bukan karena engkau, tetapi karena Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita tidak menyembah Dia hari ini. Tidak ada alasan untuk tidak kita bersyukur kepada Tuhan. Karena yang saya tahu Tuhan kita ajaib sama-sama. Yesus, Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama-Mu, Engkau alasan, selama. Sekali lagi Engkau alasan selama ku hidup. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita yang besar. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Yesus, pegang erat tangan kami Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus ya Tuhan, Yesus, 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 haleluya, haleluya. Ajaib Engkau Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Yesus, glory, glory, glory bagi Tuhan. Haleluya. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak menyembah Engkau Tuhan. Kami nyatakan Engkau segalanya bagi kami. Engkau yang terbaik, Engkau yang termulia, Engkau yang terbesar, Engkau yang tertinggi, Engkau yang terdahsyat. Haleluya, haleluya,
Perkara-perkara kami kecil di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya hari ini mujizat terjadi bagi kami semua. Tidak ada yang ketinggalan. Semua kami melihat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan. Pujian yang kami naikkan, penyembahan yang kami naikkan. Ada sesuatu yang terjadi. Lawatan firman-Mu hari ini Tuhan, kami akan terima. Kuasai hamba-Mu dengan Roh Kudus. Pengurapan khusus bagi hamba-Mu. Berkata-kata seturut kehendak dan kemauan Tuhan sendiri. Ajar kami Tuhan. Kami semakin berkurang-kurang, Engkau semakin bertambah-tambah dalam kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami naikkan kepadamu Yesus yang terbesar dan termulia. Kami bangga punya Allah seperti-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera, salam bahagia, dan kembali selamat kita beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Walaupun kita hadir dalam jumlah yang terbatas karena kita bagi-bagi kelompok untuk memenuhi ketentuan protokol kesehatan, bahwa kita tidak boleh hadir dalam jumlah yang terlalu besar. Dan puji Tuhan, kita semua dalam keadaan yang baik lagi. Dan pagi hari ini Bapak Ibu sekalian adalah ibadah yang kedua. Yang pertama tadi pagi kita sudah laksanakan, dan kita disegarkan dengan firman Tuhan yang merupakan pengajaran atau doktrin yang harus tetap kita pegang, yang disampaikan oleh Saudara Pendeta Yosua tadi dengan jelas tentang Trinitas atau tentang keberadaan Allah yang kita sembah, yang hari-hari ini ada timbul atau muncul pemberitaan yang berbeda. Walaupun kita sama-sama orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tetapi ternyata pemahaman yang berbeda. Namun kita harus tetap berupaya mencari kebenaran, melihat kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan. Untuk itu saudara-saudara, Rasul Petrus pernah menyampaikan supaya di akhir zaman ini kita waspada. Apa yang kita waspadai adalah tentang pemahaman tentu tentang Allah, seperti dalam 2 Petrus pasalnya yang ketiga ayat yang ke-18 atau tidak, atau kita mulai ayat 17 kita lihat. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya, karena itu waspadalah. Apa yang kita waspadai di sini? Supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Yang kita waspadai adalah jangan kita menjadi orang yang terseret ke dalam sesuatu arus kesesatan yang tentu mengakibatkan kita akan kehilangan pegangan. Kalau kita terseret arus, kita berupaya mencari pegangan-pegangan untuk menahan diri kita supaya jangan terbawa arus. Demikian juga dengan pengajaran atau kesesatan. Itu bagaikan arus yang menghanyutkan kita. Tapi Rasul Petrus berkata supaya kita waspada, supaya kita jangan kehilangan pegangan. Apa yang menjadi pegangan kita di dalam firman Tuhan? Saudara, gereja Tuhan itu dibangun atas dasar pengajaran para nabi, para rasul, dan ajaran Kristus. Seperti kita lihat di dalam surat Efesus. Efesus pasal yang kedua, kita lihat Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-19, 20 dan 21 kita lihat.
Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi apa yang ditulis melalui firman Allah yang tertulis oleh nabi-nabi, oleh rasul-rasul, dan juga pengajaran Kristus yang ditulis dalam Injil, itulah dasar kita untuk bertumbuh. Jadi dasar pegangan ini kita harus pegang. Kalau tidak ada ditulis oleh rasul atau nabi atau ajaran Kristus, janganlah kita pegang itu. Maka yang kita pegang adalah kebenaran firman Allah. Ini dasar supaya kita bertumbuh. Karena kita tidak hanya sekali dengar sudah selesai, tapi kita percaya kepada Yesus, menerima Dia sebagai juru selamat, kemudian kita bertumbuh dalam iman karena kita masih hidup di bumi. Bagaikan sebuah rumah dibangun di atas fondasi yang baik dan benar. 21 coba kita lihat. Dibangun 21, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan. Nah, kita lihat seperti bangunan yang harus dibangun rapi tersusun. Bangunan itu harus rapi tersusun. Tidak boleh sembarang membangun. Tetapi sesuai aturannya. Tukang itu kalau dia hanya potong sini, potong sana, lalu bongkar sini, bongkar sana, itu bukan tukang yang baik. Tapi tukang dia tahu mengatur sehingga terbentuk suatu bangunan. Untuk menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Kita dibangun untuk menjadi bait Allah. Nah, itulah sebabnya tadi kita harus berpegang pada ajaran Nabi, ajaran Rasul, dan juga ajaran Kristus. Itu fondasi kita. Kita bertumbuh. Tadi dalam dalam 1 Petrus 3 supaya kita waspada, supaya kita bertambah di dalam pengetahuan. Tadi kita kembali ke 2 Petrus pasal 3. Kita kembali ke sana. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita. Jadi bertumbuh, bertambah di dalam pengenalan siapa Allah yang kita sembah. Nah, tadi pagi dijelaskan ada yang mengajarkan bahwa Allah kita hanya satu. Memang Allah benar hanya satu. Tapi ada yang berpendapat bahwa Allah yang satu itu terdiri dari 3 pribadi. Nah, itu tadi penjelasan. Ada yang mengakui tentang Trinitas, ada yang tidak mengakuinya. Tapi di gereja kita mengajarkan bahwa kita menyembah Allah, satu Allah, Allah yang esa, Ehad, tapi dalam 3 pribadi yang sudah jelas bagi kita disebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu sudah terus menerus diajarkan. Tetapi kini ada ajaran yang secara terus terang yang hanya mengakui Allah itu satu pribadi. Tapi kita Allah yang 3 pribadi, tapi dalam satu esensi, satu hakikat, itulah Allah, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dalam ibadah pertama tadi dijelaskan mulai dari kitab Kejadian, bagaimana Allah menciptakan manusia. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah. Kata Allah ditulis dengan bahasa asli disebut dengan kata Elohim. Elohim itu sudah dalam bentuk jamak. Elohim, El adalah Allah, tapi kalau Elohim itu Allah dalam sudah bentuk jamak. Artinya terdiri dari 3 pribadi. Dibuktikan tadi pagi dengan Tuhan menciptakan manusia. Kejadian 1 ayat 26, 27 dan 28. Allah berfirman, baiklah kita menciptakan manusia menurut
gambar kita. Jadi waktu manusia diciptakan menurut gambar Allah. Gambar Allah. Jadi seperti ditulis juga dalam Roma 1 ayat 20, kita akan mengenal Allah dengan akal budi kita melalui apa yang Ia ciptakan. Roma 1 ayat 20, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, apa yang kita tidak nampak dari Allah. Memang Allah kita tidak bisa lihat karena Allah adalah roh adanya. Kekuatannya, kekekalan dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan. Jadi dalam karya Allah penciptaannya, termasuk menciptakan kita manusia, kita bisa mengenal Allah. Jadi Allah mewahyukan dirinya melalui ciptaannya. Tadi dijelaskan tadi pagi bahwa kita diciptakan, manusia diciptakan seperti gambar Allah. Maksudnya kita tidak menyamai Allah dalam sifat-sifat dasarnya. Maha kuasa, maha tahu, maha hadir, absolut. Tapi kita diciptakan menurut gambarnya dengan memiliki sifat-sifat atau kodrat ilahi atau akhlak atau moral. Nah, Tuhan menjadikan manusia menurut gambarnya. Dijelaskan bahwa dalam 1 Tesalonika 5:23 bahwa manusia itu terdiri daripada tubuh, jiwa, dan roh. 3, tapi satu tubuh, satu manusia. Kita terdiri daripada 3 unsur itu: roh, jiwa, tubuh. Roh adalah satu bidang kehidupan yang bersekutu dengan Tuhan, yang dapat bersekutu dengan Tuhan, sebab Allah itu roh. Maka yang Dia beri kepada kita roh yang bisa bersekutu dengan Tuhan. Kemudian dilengkapi dengan jiwa. Jiwa itu adalah pikiran, perasaan dan kehendak. Itu jiwa. Lalu berdiam di dalam tubuh. Satu manusia tapi 3 unsur di sana. Kita mengenal Allah dengan akal budi melalui apa karya dan ciptaannya. Nah, setelah itu kita juga melihat bahwa dijelaskan tadi panjang lebar tentang keberadaan Allah itu. Allah yang kita sembah memang hanya satu Allah, satu esensi Allah, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ketiga-tiganya adalah Allah, tapi dalam 3 pribadi. Nah, itu nyata dalam karyanya Tuhan kepada ciptaannya sampai kita sekarang ini. Dan begitu banyak pendapat tentang Allah. Kalau kita simpulkan di dunia ini, ada 2 golongan manusia. Yang percaya Allah ada, dan yang tidak percaya bahwa Allah itu ada. Kita sudah melihat itu Bapak Ibu sekalian. Tadi pagi saya coba melihat sebuah catatan saya tentang Allah yang dikenal oleh manusia, yang diyakini oleh umat manusia di dunia ini. Ada, saya katakan ada 2 golongan manusia, yang percaya Allah dan yang tidak percaya Allah. Yang percaya kepada Allah itu bermacam-macam kepercayaan tentang Allah. Ada yang mempercayai Allah yang banyak, ada ribuan mungkin Allah. Itu yang disebut orang sebagai golongan politeisme, mempercayai banyak Allah. Tapi di kalangan orang yang percaya ada Allah, ada yang mempercayai hanya satu Allah yang disebut monoteis. Jadi yang percaya banyak Allah itulah politeis. Yang percaya hanya satu Allah dikatakan monoteis.
Dan monoteis ini juga terbagi. Yang percaya hanya satu Allah juga terbagi, yang disebut dengan Unitarian. Itu mempercayai hanya satu Allah, satu saja, satu pribadi saja, yang namanya disebut Allah. Tapi bagi kita, Allah itu bukan nama pribadi, tetapi adalah hakikat Allah, keberadaannya sebagai Allah. Yang namanya, yang kita tahu kalau kita sudah pelajari banyak ayat firman, disebut dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitulah Tuhan Yesus Kristus. Nah, untuk itu kita disebut sebagai golongan yang percaya Allah tiga pribadi, itulah Trinitarian. Kita mempercayai Allah yang tiga pribadi. Memang tadi dijelaskan tadi pagi bahwa kita tidak bisa menemukan kata Trinitas di dalam Alkitab. Trinitas adalah istilah yang dibuat oleh manusia untuk memahami keberadaan Allah itu. Trinitas. Ya, kalau tidak salah itu dalam catatan saya mendengar banyak komentar, itu berasal dari bahasa Latin. Trinitas itu bahasa Latin yang tadi ada dua kata. Yang pertama adalah tres, artinya tiga, dan unus, artinya satu. Tiga di dalam satu, satu di dalam tiga. Itu bahasa yang diambil para teolog zaman dahulu untuk menjelaskan keberadaan Allah kita. Memang Trinitas tidak ada ditulis, tetapi konsepnya ada. Secara tertulis konsepnya, secara implisitnya, saudara-saudara, kita lihat ada tentang tiga pribadi itu. Itulah sebabnya Petrus tadi berkata, pegang itu pengajaran. Jangan kita sampai hanya terbawa arus, karena paling tidak dengan dua pernyataan itu orang mulai bimbang, yang mana. Tapi mari kita lihat firman Tuhan. Mulai tadi dari kata Elohim dari Kejadian 1 ayat 1, kemudian Kejadian 1:26 sampai 28, marilah kita menciptakan atau menjadikan manusia. Kata kita di situ itu sudah bentuk jamak. Marilah kita menciptakan manusia. Kata kita, saudara-saudara. Terkecuali mungkin istilah bahasa daerah di Indonesia, ada bilang kita itu saya, ya. Tapi kalau tata bahasa yang benar, kita itu adalah kata yang berbentuk jamak, artinya orang lebih dari satu. Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 3, belum jauh dari Kejadian pasal 1 dari penciptaan, belum keluar dari Taman Eden, kita juga sudah lihat di sana bahwa Allah itu tiga pribadi atau lebih dari satu pribadi, tapi satu hakikat Allah, tapi dalam tiga pribadi. Dalam Kejadian 3, waktu manusia jatuh dalam dosa, mulai ayat 21, coba kita lihat Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Kenapa bisa dikatakan salah satu dari kita? Ini berarti lebih dari satu. Salah satu dari kita. Kalau saya sendiri, saya akan tidak bisa bilang sudah sama seperti salah satu dari kita kalau saya hanya sendiri.
Tapi karena ada 3 pribadi, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, maka Tuhan berkata manusia jatuh dalam dosa ini, mereka sudah sama seperti salah satu dari kita yang mengetahui baik atau jahat. Jadi pegang saudara-saudara, kita punya Allah hanya satu memang, tapi dalam 3 pribadi. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Nah, di sepanjang sejarah manusia yang harus menjadi dasar kita membangun diri sebagai rumah Allah, dasarnya ada melalui yang ditulis nabi-nabi, ditulis para rasul, dan ditulis dan diajarkan oleh Yesus. Jadi ada dasar yang kuat. Keluar daripada landasan ini, bangunan kita tidak akan kuat. Bangunan kita akan cepat roboh. Itulah sebabnya hari ini dalam ibadah yang kedua, walaupun tidak seperti penjelasan tadi pagi, tetapi yang kami ingin tekankan di sini bahwa banyaklah membaca firman Tuhan. Berdiskusilah antara keluarga, bisa suami istri di rumah berdiskusi dengan anak-anak, atau mendatangi keluarga lain atau hamba Tuhan, para pelayan banyak. Kita saling berdiskusi supaya hari-hari ini yang penuh tantangan, keterbukaan begitu luar biasa. Semua orang bisa membuka medsos, bisa membuka dan mendengar ajaran ini, sehingga akan membingungkan. Ini sisi negatifnya. Tapi dengan keterbukaan ini juga sisi positifnya, membuka wawasan kita berpikir. Tapi kita jangan telan saja mentah-mentah. Apa yang kita dengar, kita lihat, kita telan mentah-mentah. Harus kita bersandar kepada Tuhan, karena yang memberikan roh supaya itu memberi pencerahan bagi kita. Sebab penyesatan ini sangat terjadi, sangat luar biasa terjadi di dunia. Karena memang sudah dinubuatkan. Bukan sesuatu yang terjadi sendirinya, tapi jauh sebelum terjadi, Yesus sudah menyatakan. Rasul-rasul sudah menulis, akhir zaman akan banyak penyesatan. Jadi mari kita menjadi orang percaya yang mempercayai tentang satu Allah, tapi dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Firman, itulah Yesus, dan Roh Kudus. Harus melekat di hati saya dan di hati saudara, supaya kita jangan terbawa arus, saudara-saudara. Kita harus mengasihi Dia. Kalau kita mengenal Dia, kita akan makin mengasihi Dia. Tapi kalau kita mulai bimbang, saudara-saudara, bagaimana kita akan mengasihinya? Kita akan mengasihi seseorang yang kita kenal kenal pribadinya. Nah, puji Tuhan. Untuk itulah Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini saya rindu mengajak kita semua sebagai jemaat Tuhan, jemaat eklesia. Di dalam era sekarang ini kita jangan berdiam diri saja, tapi mari kita lebih aktif. Sekali lagi, baca firman Tuhan. Kita bertanya atau menemui orang-orang yang mempunyai pengertian yang lebih banyak, supaya pemahaman kita akan kebenaran firman Tuhan semakin kuat, supaya kita tidak dibawa hanyut oleh arus penyesatan di akhir zaman ini. Di zaman Tuhan Yesus juga datang ke dalam dunia, kita sudah melihat bagaimana cara Allah menunjukkan dirinya. Tadi pagi juga sudah dijelaskan pada waktu Yesus dibaptiskan di Sungai Yordan dalam Matius pasal 3. Di sana sangat jelas ada 3 pribadi, tapi dalam satu kasus, dalam satu keadaan, satu peristiwa, nampak sekaligus bahwa itu ada 3 pribadi yang menjadi background dari peristiwa itu. Coba kita lihat dalam Matius pasal 3, dalam soal
Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Yesus ialah firman yang sudah menjadi manusia. Lalu dikatakan di sini ayat 14, tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. 15. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Jadi Yesus dibaptis oleh Yohanes. 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Yesus keluar dari air, artinya tadi masuk ke dalam air. Saya sedikit menyimpang, tadi pagi kami umumkan bahwa dengan adanya beberapa orang yang mau dibaptis, maka kami akan buka satu kesempatan beberapa hari untuk sharing tentang baptisan kepada mereka yang mau dibaptis. Kita lihat Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Dia masuk ke dalam air. Lalu waktu keluar dari air, dikatakan di sini, pada waktu itu juga langit terbuka. Waktu itu juga, saat yang sama, waktu Yesus keluar dari air, waktu yang sama langit terbuka. Ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ini roh Allah turun ke atasnya. Pribadi yang pertama yang dibaptis. Pribadi yang kedua itu Roh Kudus berlembaga burung merpati turun ke atasnya. Ayat ke-17. Lalu terdengarlah suara dari sorga. Kata lalu itu juga menyangkut peristiwa yang sama, detik yang sama, saat yang sama. Kita melihat. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Yesus pribadi yang dibaptis. Kenapa dia dibaptis? Karena dia telah mengambil hakikat manusia ke dalam dirinya. Allah menjadi manusia untuk datang menjadi juru selamat manusia. Dia di manusianya. Lalu Roh Kudus pribadi yang kedua yang turun berlembaga burung merpati, dan suara yang mengatakan inilah anakku, itu suara Bapa. Jadi benarlah posisi ini adalah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam kasus dan peristiwa ini kita lihat nampak sekali Trinitas itu, walaupun tidak ditulis dengan kata Trinitas, tapi dalam wujudnya bahwa kita menyembah satu Allah, tapi dalam tiga pribadi. Memang ini kalau pakai logika manusia saja ya banyak orang tidak percaya. Tapi apa yang kita mau percaya? Dasar tadi adalah apa yang ditulis oleh para nabi, ditulis oleh para rasul, dan diajarkan oleh Yesus. Itulah fondasi yang kuat untuk kita dibangun sebagai rumah Allah di dunia ini. Haleluya, puji Tuhan. Kita harus menjadi bahagian rumah Allah yang punya fondasi yang kuat. Kita harus memiliki fondasi ini, karena kita dibangun menjadi bait Allah yang kudus. Sekarang ini sedang populer upaya bangsa Yahudi membangun kembali bait Allah yang ketiga. Terbangun atau tidak terbangun bagi kita itu tidak menjadi masalah. Itu hanya khusus bagi orang Yahudi, tapi kita sudah termasuk golongan yang diperkenankan Allah menjadi bahagian
rumah Allah di atas muka bumi ini, itulah saya dan saudara. Kita dibangun di atas dasar yang saya sebutkan tadi, firman Allah. Kita tidak boleh menjadi bagian yang tidak berdiri pada dasar yang benar. Jadi sekali dengan Yesus, tetap dengan Tuhan Yesus. Amin. Sekali kita yakin Roh Kudus, sekali kita yakin ada Bapa itu, ketiganya adalah satu. Saudara-saudara adalah Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kita. Jadi kita dibangun di atas dasar ini. Jadi kita harus mempunyai keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Mengenal ini saudara-saudara, kita tetap kuat. Walaupun ada badai, ada gelombang, ada ujian yang datang saudara-saudara. Sebagai upaya daripada iblis untuk menggagalkan kita masuk dalam rencana Allah. Allah tidak pernah gagal. Firman Allah tidak pernah gagal. Saya mungkin bisa gagal, saudara juga mungkin bisa gagal kalau kita tidak berpegang teguh pada kebenaran. Tetapi Allah yang berjanji tidak pernah gagal. Haleluya. Kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, puji Tuhan. Kalau kita mempunyai keyakinan seperti ini, saudara-saudara, ada pengharapan, ada kekuatan di dalam diri kita. Kita akan tidak ditiup oleh angin-angin pengajaran. Memang banyak angin pengajaran yang sudah melanda gereja akhir zaman ini. Angin-angin pengajaran itu saudara-saudara, saya katakan tadi pagi bahwa iblis mempunyai strategi menyerang gereja Tuhan. Kalau dari luar serangannya itu tidak mempan, dia akan membangun serangan mungkin dari dalam. Dia akan membongkar kita dari dalam, menimbulkan pertentangan, saudara-saudara. Itu tergambar di dalam nasihat daripada Rasul Paulus. Bagaimana jemaat yang mengenal Allah yang benar itu harus kuat bertahan. Mari kita lihat dalam Kisah Rasul 19. Kita melihat dalam Kisah Rasul pasal 19. Bagaimana di sana Rasul Paulus menasihati kepada para hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan. Kisah Rasul 19 atau kita ke 20, kita lompat di 20. Kisah Rasul 20 ayat ke-28 mulai. Kita lihat sebuah nasihat yang mungkin harus kita perhatikan bersama. Kisah 20 ayat 28. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Ini adalah nasihat dari Paulus tatkala oleh Roh Kudus menjelaskan kepada Paulus bahwa Paulus tidak akan bertemu lagi dengan jemaat Efesus. Jemaat yang dibangun oleh Rasul Paulus, bertahun-tahun dia di sana membangun jemaat. Tapi karena tugas penginjilannya dan saatnya saudara, dia akan mendapat tantangan berat dari bangsanya sendiri. Roh Kudus mengingatkan dia bahwa dia akan tidak melihat lagi jemaat Efesus. Lalu dalam perjalanannya menuju Yudea, dia memesan supaya para pelayan Tuhan yang ada di kota Efesus. Karena jemaat Efesus dilayani oleh banyak para pelayan Tuhan di situ. Maka Paulus memanggil untuk bertemu dengan dia, memberikan pesan-pesan terakhir kepada mereka. Dan pesannya ini kita lihat tadi bahwa jagalah dirimu. Para pelayan, para hamba Tuhan harus jaga diri. Menjaga diri. Kemudian jagalah kawanan jagalah seluruh kawanan. Jadi selain kita menjaga diri, juga menjaga umat Tuhan. Karena apa dikatakan di sini?
Ayat 29. Aku tahu, Paulus berkata, aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu. Serigala ini serangan dari luar. Inilah serangan iblis, saudara-saudara. Serigala yang ganas tidak akan menyayangkan kawanan. Terus, bahkan dari antara kamu sendiri. Selain ada serangan serigala dari luar, juga ada serangan yang dari dalam. Bahkan dari antara kamu sendiri. Seperti saya lihat dalam YouTube ini, sekarang pendeta dengan pendeta saling menyerang. Sementara orang melihat dan menontonnya. Tapi mari kita berdoa supaya kita semua hamba-hamba Tuhan, kami semua hamba Tuhan diberikan pencerahan oleh Roh Kudus. Supaya kita bisa menyatukan pendapat kita, pemahaman kita, siapa Allah yang kita sembah itu. Beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar. Jadi tujuannya menarik hati murid-murid keluar dari jalan yang benar. Supaya mengikut mereka. Jadi ada yang kita waspadai, serangan dari luar dan juga dari dalam. Itulah sebabnya mari kita berdoa bersama-sama jemaat Tuhan. Supaya kita semua tetap dalam persekutuan dan persatuan untuk mencari kebenaran firman Tuhan. Segala puji bagi Tuhan. Dan kalau kita lihat historisnya daripada jemaat Efesus ini, karena di akhir dari kitab suci kita, itulah kitab Wahyu, kita dapat menemukan sejarah jemaat yang ada di Efesus. Itu mengalami kehancuran. Apa yang merusak di sana? Kalau kita melihat di dalam Wahyu, kita lihat Wahyu sebagai yang terakhir. Wahyu pasalnya, ini kitab yang terakhir dari Alkitab kita. Wahyu pasal 3, pasal 2 kalau Efesus, Wahyu pasal 2. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dia emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang yang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Jadi kita melihat jemaat Efesus yang tadi gambarannya kalau kita pelajari dari kisah 19 dan kisah 20, Rasul Paulus tidak sembunyikan satu kebenaran pun kepada jemaat ini. Semuanya Rasul Paulus ajarkan. Sehingga jemaat ini boleh dikata jemaat yang teladan. Tapi waktu detik-detik terakhir pertemuannya dengan Rasul Paulus, dia sudah memberikan peringatan. Akan ada musuh dari luar, itulah serigala, dan juga ada musuh dari dalam. Ini bisa membahayakan
pertumbuhan iman kita. Ternyata dalam Wahyu pasal 2, tadi yang kita baru baca, ini setelah kira-kira jemaat Efesus itu sudah berjalan beberapa puluh tahun. Kalau seandainya dia lahir tahun 60-an, ini Wahyu ditulis di akhir abad pertama, tahun 90-an. Jemaat yang sudah berusia puluhan tahun akhirnya mendapat teguran bahwa ada satu kesalahan yang mereka telah buat. Oleh karena adanya rusaknya kasih persaudaraan. Ini berarti dari dalam, karena sudah ada orang yang menarik hati yang lain untuk memisahkan diri. Inilah rupanya strategi iblis bahwa mau menghancurkan gereja. Kalau melihat gereja sekarang hancur-hancuran. Berapa denominasi gereja yang ada di dunia ini? Banyak sekali. Bahkan dalam satu denominasi saja cakar-cakaran. Bukankah ini sebuah strategi iblis yang sedang dilancarkan? Kalau serang dari luar tidak bisa, dari dalam. Untuk itu saya, saudara, kita semua dianjurkan jagalah diri kita. Tinggal di dalam persekutuan yang benar. Mempercayai satu-satunya juru selamat kita itulah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang pada waktu ia naik ke sorga, detik-detik ia meninggalkan murid-muridnya untuk kembali ke rumah Bapa, untuk menyiapkan tempat bagi gerejanya, saudara. Yesus berkata, pergilah, beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Jadikanlah bangsa-bangsa itu muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa. Apalagi? Matius 28. Anak dan Roh Kudus. Kembali Yesus mensahkan keberadaan Allah kita. Satu Allah tapi dalam 3 pribadi. Haleluya. Bisa bilang amin? Tuhan. Mari kita akan berdiri berdoa. Kita bersekutu. Satukan hati kita memuji Allah kita yang hidup dan yang berkuasa. Yang berfirman dan menggenapinya. Dan dia tidak akan lama lagi kembali menjemput gerejanya. Itulah saya dan saudara. Puji Tuhan. Kurenungkan kasih setia Tuhan. mustahil dijadikannya berhasil bila doamu sungguh baik kepadanya. Ucap terima kasih, terpuji namanya. Tuhan Yesus jadikan berhasil
mustahil, yang mustahil dijadikannya berhasil. Puji Tuhan, haleluya. Bila doamu Sungguh naik kepadanya, ucap terima kasih, terpuji namanya. Tuhan Yesus, Jadikan lagi katakan yang mustahil, haleluya. Yang mustahil, dijadikannya berhasil. puji Tuhan. Bila doamu Naik kepadanya, ucap terima kasih, terpuji namanya. Tuhan Yesus Jadikan berhasil. Tuhan Yesus jadikan berhasil. Tuhan Yesus Jadikan berhasil. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Pada siang hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Pemberitaan firman ini Tuhan kami taruh ke dalam tangan-Mu. Kiranya kuat kuasa Roh Kudus, embun sorgawi akan menyirami benih-benih yang sudah tertabur di hati kami, agar itu memberikan kekuatan, kesegaran rohani bagi kami untuk terus setia mengiring kepada Tuhan dan mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Walaupun ada arus yang ingin menyesatkan kami, tetapi kami berpegang kepada kebenaran firman-Mu semata. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Tuhan. Engkau juga mengenal setiap pribadi kami yang hadir pagi hari ini. Kami yakin Tuhan, segala sesuatu tidak tertutup di mata-Mu. Apa yang menjadi keperluan, kebutuhan, dan masalah hidup kami masing-masing, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberikan pertolongan dan pembelaan, agar kami teguh dan kuat berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan beri penghiburan, yang sakit pun Tuhan beri kesembuhan, supaya dengan berkat-berkat itu kami leluasa beribadah kepada Tuhan. Umat-umat Tuhan saat ini akan membuka tangan, memberi korban persembahan, balas berkat berlipat kali ganda seperti janji Tuhan. Ini doa kami Bapa. Kami pinta dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Mari kita akan mengakhiri ibadah. Kita berdiri bersama-sama. Kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita lakukan satu pujian untuk menutup ibadah kita bersama. Sebab Dia Gembala yang baik, sebab Dia Gembala yang baik, sebab Dia gembala yang baik, yang
beribadah kepadamu. Seberapa kami yang hadir pada siang hari ini, kami percaya Tuhan berkat-Mu telah menjadi bahagian kami. Itulah sebabnya kami taruh hidup kami dalam tangan-Mu. Bila kami kembali ke rumah kami masing-masing, simpan kami dalam perlindungan Tuhan. Kami aman di dalam dekapan kasih sayang Tuhan. Kami pribadi maupun keluarga dan rumah-rumah tangga kami Tuhan bersyukur atas segala pertolongan-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk ibadah kami selanjutnya pada ibadah yang ketiga. Tuhan himpunkan umat-umat yang belum sempat beribadah, baik pada ibadah pertama, kedua, supaya kami bersama-sama lagi memuji memuliakan Tuhan. Para pelayan altar yang siap Tuhan melayani, kuatkan kami bersama, supaya apa yang kami lakukan Tuhan adalah tanda kasih kami kepada Tuhan semata. Terima kasih. Kami juga tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami Tuhan, supaya berkat-Mu jatuh atas bangsa kami, keamanan tercipta di mana-mana, terutama Tuhan upaya pemulihan kesehatan bangsa kami dan memutuskan mata rantai penularan COVID-19 itu akan berhasil oleh kerjasama yang baik oleh pemerintah kami dan Tuhan para badan-badan yang bertanggung jawab untuk itu. Terpujilah akan Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak sempat beribadah karena jatuh sakit. Lawat mereka Tuhan, sembuhkan mereka baik yang dirawat di rumah-rumah masing-masing. Terima kasih buat berkat-Mu untuk kami pada hari ini. Kekasih-kekasihku, dengan menadakan tangan kita kepada Tuhan, marilah kita kembali ke tempat kita masing-masing, membawa berkat dan nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dalam urapan kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai siang hari ini sampai hari Maranatha, Yesus kembali kali yang kedua. Haleluya. Yang percaya berkata amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Salam bahagia, salam sejahtera. Haleluya, puji Tuhan.